Halo Sobat Pembelajar, jumpa lagi nih kita dalam acara Martabe, mari kita belajar. Perkenalkan, saya Windrido Arondo Pasu dari BDK Medan. Nah Sobat Pembelajar, hari ini kita akan belajar tentang tema reformasi perpajakan. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Lucy Yuliani. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu ini dari Kepala Bidang P2 Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut 1 yang akan menambah wawasan kita hari ini Sobat Pembelajar. Selamat datang di BDK Medan ya Bu. Terima kasih. Ini Bang Win ya? Iya, betul. Ibu baik, salam kenal. Lucy aja cukup. Panggilan Lucy ya. aja Bu. Oke, Ibu Lucy. Baik, tanpa berlama-lama Sobat Pembelajar, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Bu. Siap. Nah, tadi kan tema kita Bu tentang reformasi perpajakan nih. Nah, saya ingin bertanya Bu, apa sih arti reformasi perpajakan itu? Kemudian arti PSAP dan PSIAP Bu? Kira-kira apa Bu? Baik, ya Bang Win dan Sobat Pembelajar ya, tentunya dimanapun Anda berada. Jadi reformasi perpajakan itu adalah suatu upaya pembenahan berbagai aspek yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, reformasi perpajakan ini sudah dilakukan dalam beberapa fase nih Bang Win. Ya, jadi mulai dari di reformasi perpajakan rezim modern dulu di tahun 1983 sampai dengan 2000, kemudian reformasi perpajakan jilid 1 sampai dengan jilid 3. Di jilid 1 dulu di tahun 2002 sampai 2008, kemudian di jilid 2 tahun 2009 sampai 2016, kemudian jilid 3 di tahun 2017 sampai dengan sekarang. Kemudian PSAP itu merupakan pembaruan sistem administrasi perpajakan. PSAP ini merupakan agenda yang dilaksanakan dalam rangka reformasi perpajakan jilid 3. Ya, jadi pembaruan sistem administrasi perpajakan atau PSAP ini meliputi pembaruan di bidang organisasi, kemudian SDM, kemudian juga di peraturan perundang-undangan atau regulasi, di proses bisnis, serta di bidang teknologi informasi dan basis data. Jadi itu PSAP ya, jadi PSAP pembaruan sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari rangkaian reformasi perpajakan jilid 3. Nah, di dalam PSAP sendiri itu ada yang namanya PSIAP atau PSIAP. Ya, jadi PSIAP itu pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, merupakan bagian dari PSAP nih, Bang Win. Nah, selanjutnya saya penasaran ini Bu. Tadi kita bahas tentang reformasi perpajakan. Nah, apa sih pentingnya reformasi perpajakan, PSIAP, dan PSAP itu? Ya, jadi Bang Win dan Sobat Pembelajar, kita tahu ya perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi saat ini sangat pesat. Kemudian target penerimaan pajak juga setiap tahunnya meningkat. Dan perlunya ada aturan pendukung terhadap perkembangan transaksi ekonomi perdagangan yang juga sangat pesat di era belakangan ini. Kemudian juga diperlukan peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk mendukung penerimaan perpajakan. Jadi alasan-alasan itulah yang membuat perlu dilakukan reformasi perpajakan. Nah Bu, selanjutnya saya pengen tahu nih, apakah dengan adanya sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP yang baru nanti itu akan menjamin bahwa target penerimaan pajak negara kita akan tercapai Bu? Ya, jadi tercapainya target penerimaan pajak itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satu yang utama adalah infrastruktur untuk optimalisasi penerimaan pajak. Nah, optimalisasi penerimaan pajak sendiri bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Nah, ini kami upayakan dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Kemudian yang kedua dengan peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini dengan cara meningkatkan penegakan aturan perpajakan. Nah, kedua pendekatan tersebut memerlukan dukungan sistem informasi untuk melakukan pengolahan data atau informasi supaya mudah disajikan dan untuk pengambilan keputusan.
Sehingga sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak yang baru nantinya ya yang kami sebut dengan MANTA. Oh, mantap. Yaitu mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Ini tentunya akan sangat mendukung dalam pencapaian target penerimaan pajak. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Saya ingin tahu nih, Bu, apa sih dampak siap yang baru nanti terhadap Kementerian Keuangan dan apa kemudahan yang ditawarkan bagi para wajib pajak nantinya, Bu? Ya, jadi implementasi dari sistem informasi administrasi perpajakan yang baru merupakan perwujudan nyata reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang diusung oleh Kementerian Keuangan. Jadi ini juga mendukung inisiatif dalam mewujudkan pendapatan negara yang optimal. Reformasi perpajakan melalui pembaruan sistem administrasi perpajakan atau yang kami sebut core tax system ini merupakan salah satu agenda pembangunan nih Bang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang berkaitan juga dengan strategi rencana strategis Kementerian Keuangan. Nah, kemudian kalau untuk kemudahan layanan perpajakan bagi WP, ini nanti ke depannya kami menyiapkan beberapa aspek ya. Yang pertama dalam hal taxpayer portal. Jadi nanti akan ada aplikasi online terintegrasi yang mengedepankan user experience ya yang memudahkan bagi WP wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi dalam satu aplikasi online yang terintegrasi. Semakin mudah ya Bu, nggak pindah-pindah aplikasi lagi. Nggak pindah-pindah lagi Okay. gitu. Kemudian dalam bidang pendaftaran wajib pajak. Nah nanti akan menjadi lebih mudah, di mana bisa dilakukan di semua kantor pelayanan pajak ya, jadi borderless, bisa di mana saja melalui berbagai saluran atau multi channel. Dan nanti kedepannya cukup dengan melakukan pemadanan ya atau aktivasi dari nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian yang ketiga dalam hal pembayaran itu akan menjadi lebih mudah, di mana nantinya ada yang namanya multi akun kode billing. Jadi satu kode billing untuk SPT unifikasi. Jadi untuk berbagai jenis SPT. Dan juga untuk pembayaran lebih dari satu ketetapan pajak. Itu cukup dengan satu kode billing, multi akun kode billing namanya. Jadi memudahkan dalam hal pembayaran. Terus yang keempat mengenai data saldo pembayaran. Jadi nantinya akan tersedia profil wajib pajak yang komprehensif. Di situ jadi ada transparansi di mana wajib pajak bisa mengetahui histori dari pembayaran maupun pelaporan pajaknya. Kemudian yang kelima mengenai penyiapan dan pelaporan SPT itu menjadi lebih mudah, di mana nanti terintegrasi ya dengan proses ada fitur e-faktur, e-bupot, e-statement, kemudian pelaporan dan proses pembayaran juga menjadi satu dalam satu aplikasi tadi. Wah, ya. Jadi iya, bayar dan lapor, ya. iya jadi lebih mudah. Kami juga akan mendukung dengan data prepopulasi dan validasi yang meminimalisir kesalahan dalam pelaporan SPT. Dan yang terakhir dalam hal layanan dan edukasi perpajakan itu nanti akan memudahkan interaksi antara wajib pajak dengan DJP ya, di mana melalui perluasan kanal yang terintegrasi. Dan juga dalam hal edukasi, pelayanan edukasi itu kami buat tersegmentasi berdasarkan kebutuhan wajib pajak. Ternyata banyak dampak dari SI DJP digital ini nantinya ya. Baik, begitulah Sobat Pembelajar tentang reformasi perpajakan kita, mulai dari apa pelayanan yang didapatkan, dampaknya pada Kementerian Keuangan, dan pastinya ke depannya akan semakin baik bagi negara kita gitu ya Bu ya, bagi penerimaan negara. Insya Allah. Insya Allah, amin. Baik, Sobat Pembelajar, tibalah kita pada akhir kegiatan kita hari ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh Bu Lucy tadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di edisi Marta B selanjutnya. Bye.